Jumpa lagi dengan kami VIP Production Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kisah karomah Mbah Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan salah satu wali yang berdakwah di tanah Jawa, tepatnya di kota Surabaya. Di masa kecilnya beliau diberi nama Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah. Namun seusai pindah ke Jawa Timur, masyarakat memanggilnya dengan nama Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Beliau lahir di Campa tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel merupakan seorang yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Dalam perjalanannya ke Trowulan, ibu kota Majapahit, beliau singgah terlebih dahulu di Palembang dan Tuban untuk menyebarkan Islam di kawasan tersebut. Kehadirannya merupakan titik balik sejarah keagamaan masyarakat Majapahit dari pemeluk Hindu menjadi Muslim. Setiap wali memiliki cara yang unik untuk menyebarluaskan ajaran Islam, termasuk juga Sunan Ampel yang memiliki beberapa metode unik untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam. Tanpanya mungkin kisah-kisah penting perjalanan Islam di tanah Jawa tidak akan pernah terjadi. Daerah Bukhara merupakan salah satu daerah di Samarkand yang sejak dulu daerah tersebut dikenal sebagai daerah besar Islam yang melahirkan beberapa ulama-ulama besar seperti halnya Imam Bukhari. Selain Imam Bukhari dari Samarkand, ada juga ulama besar yang bernama Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro mempunyai seorang putra yang bernama Maulana Malik Ibrahim, yaitu Sunan Gresik. Karena berasal dari Samarkand, masyarakat menyebutnya dengan sebutan Syekh Maulana Malik Ibrahim As-Samarqandi. Saat itu Syekh Maulana Malik Ibrahim diperintahkan oleh ayahnya untuk berdakwah ke Asia. Dengan adanya perintah tersebut, kemudian beliau diambil menantu oleh Raja Campa yang kemudian dinikahkan dengan putrinya, yaitu Dewi Condrowulan. Dari perkawinannya lahirlah Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Raden Rosyid Ali Murtado. Sedangkan adik Dewi Condrowulan diperistri oleh Prabu Brawijaya Majapahit. Dengan demikian Raden Rahmat dan Raden Ali Murtado merupakan keponakan dari Ratu Majapahit dan tergolong sebagai putra kerajaan atau bangsawan kerajaan. Dan pada waktu itu mendapatkan gelar Rahadian yang artinya tuanku atau disebut dengan Raden. Selain itu, beliau memiliki posisi yang cukup kuat di kalangan bangsawan Majapahit. Raja Majapahit sangat senang mendapat istri dari negeri Campa yang memiliki wajah yang cantik serta kepribadian yang sangat menarik, sehingga istri-istri yang lainnya diceraikan olehnya dan diberikan kepada adipati-adipati yang tersebar di seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit sudah ditinggal oleh Mahapatih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk yang saat itu mengalami kemunduran yang sangat drastis. Kerajaan bisa saja terpecah belah karena terjadinya perang saudara. Selain itu, para adipati banyak yang tidak loyal dengan keturunan Prabu Hayam Wuruk, yaitu Prabu Brawijaya Kertabumi. Kemudian Raden Rahmat melanjutkan perjalanannya ke Majapahit. Sesampainya di sana, beliau disambut gembira oleh bibinya dan raja. Raja Majapahit memintanya untuk mendidik rakyat jelata dan para bangsawan agar memiliki budi pekerti yang mulia. Dan saat itu pula beliau menyanggupi permintaan dari Raja Majapahit tersebut. Raden Rahmat mempunyai dua istri, yaitu Dewi Condrowati atau Nyi Ageng Manila yang merupakan putri dari Adipati Tuban, yaitu Arya Teja. Dari pernikahannya
Dari pernikahan ini beliau mempunyai putra dan putri, yaitu Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, dan juga Raden Qasim atau Sunan Derajat, juga Siti Syariah atau Nyi Ageng Maloka, Siti Mutmainnah, dan Siti Hafsah. Sedangkan pernikahannya yang kedua dengan Dewi Karomah binti Ki Kembang Kuning, dari pernikahan ini beliau mempunyai putra-putri, yaitu Dewi Murtasyah, istri dari Sunan Giri, Dewi Murtasimah, istri Raden Fatah, Raden Hasamuddin, Sunan Lamongan, Raden Zainal Abidin, Sunan Demak, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih. Falsafah dakwah Sunan Ampel adalah untuk memperbaiki kerusakan akhlak. Dakwah yang dibawakan olehnya dikenal dengan sebutan mohmo atau mohlimo, artinya tidak mau melakukan 5 hal yang dilarang oleh agama Islam, seperti halnya moh mabuk, moh main, moh madon, moh madat, lan moh maling. Moh artinya tidak mau atau melakukan mabuk dengan meminum khomer atau minuman keras. Moh main artinya tidak mau untuk melakukan permainan judi, sabung ayam, togel, dan lain-lain. Moh wadon artinya tidak mau untuk melakukan zina. Moh madat artinya tidak mau memakai narkoba. Moh maling artinya tidak mau mencuri dan sejenisnya. Dengan ajaran tersebut, Prabu Brawijaya sangat senang dengan hasil didikan dari Sunan Ampel. Raja menganggap bahwa ajaran agama Islam merupakan budi pekerti yang sangat mulia. Saat Raden Rahmat mengumumkan ajaran agama Islam, Raja tidak marah. Namun sayangnya Raja tidak mau masuk Islam dengan alasan ingin menjadi Raja Buddha terakhir di Majapahit. Saat itu pula lah Raden Rahmat diizinkan untuk menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh wilayah kerajaan Majapahit. Hal tersebut tentunya dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa. Kemudian Raden Rahmat memberikan penjelasan bahwa tidak ada paksaan sama sekali dalam agama Islam. Dalam perjalanannya membuka lahan kosong menjadi sebuah pemukiman, Sunan Ampel bertemu dengan banyak warga yang masih belum beriman kepada Allah. Warga di sekitar daerah itu ternyata masih sangat abangan atau pengetahuan agamanya yang sangat rendah. Saat itu warga sekitar banyak penjudi dan penganut kepercayaan animisme, serta doyan dengan namanya sabung ayam. Dari sinilah karomah Sunan Ampel ditunjukkan. Beliau ditantang oleh warga sekitar yang suka main judi untuk beradu ayam jago. Sunan Ampel pun selalu menang dalam pertarungan sabung ayam, karena ayam jago yang beliau miliki bukan ayam jago biasa. Terus menang dalam setiap pertandingan membuat Sunan Ampel disegani oleh warga sekitar. Melihat kehebatan sang Sunan, warga kemudian menyatakan taubat dan beriman kepada Allah. Pada waktu Sunan Ampel tiba di daerah Paneleh, melihat kondisi masyarakat Paneleh yang seperti itu, Sunan Ampel memutuskan untuk mendirikan masjid. Tujuannya agar bisa merangkul mereka ke jalan yang baik. Murid-murid Sunan Ampel diantaranya dari kalangan bangsawan, Pangeran Majapahit maupun kalangan rakyat jelata. Bahkan beberapa anggota Wali Songo merupakan murid beliau. Murid Sunan Ampel yang paling terkenal adalah Mbah Soleh. Mbah Soleh merupakan dari sekian banyak murid Sunan Ampel yang paling disayangi. Betapa tidak, Mbah Soleh merupakan salah seorang murid yang mempunyai karomah dan keistimewaan yang luar biasa. Tanpa sengaja Sunan Ampel mengeluarkan celetukan bahwa Mbah Soleh hidup selama 9 kali.
Mbah Soleh sendiri merupakan seorang tukang sapu di Masjid Ampel pada masa hidupnya, dan beliau sangat perfeksionis dalam membersihkan masjid sehingga tidak ada satupun debu yang menempel di lantai masjid. Ketika Mbah Soleh wafat, makamnya berada di depan masjid. Namun ketika Mbah Soleh wafat, tidak ada satu santri pun yang mampu membersihkan masjid dengan sangat bersih seperti halnya Mbah Soleh. Kemudian saat itu terucaplah celetukan Sunan Ampel. Apabila Mbah Soleh masih hidup, tentulah masjid ini menjadi bersih. Kemudian mendadak Mbah Soleh berada di tempat pengimaman masjid, sedang menyapu lantai masjid. Seluruh lantai pun menjadi bersih kembali, dan orang-orang pun terheran-heran melihat Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi, dan terulang kembali celetukan Sunan Ampel hingga berulang kali, dan kuburannya ada 8. Pada saat kuburan Mbah Soleh ada 8, Sunan Ampel wafat, dan beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat menyusul Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel berdekatan dengan Mbah Soleh yang memiliki 9 makam. Semoga kisah ini dapat menambah pelajaran bagi kita dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.